KGK 1673. Doa atas nama Yesus Kristus atau dalam nama Yesus Kristus atau menggunakan nama Yesus Kristus secara resmi dan otoritatif. Itu eksorsisme. Pengusiran setan atas nama Yesus. Pengusiran setan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh gereja. Kalimat lanjutannya masih pada artikel yang sama. Yesus telah melakukan doa-doa semacam itu. Gereja menerima dari dia, dari Yesus, kekuasaan dan tugas melaksanakan eksorsisme. Perhatikan, poin ini yang digarisbawahi adalah gereja Katolik maksudnya, menerima dari Tuhan Yesus. Menerima apa? Dua hal, kuasa dan tugas. Berarti gereja diberi kuasa dan tugas mengalahkan kuasa setan. Kuasa itu diberikan kepada para rasul, 12 murid, dan juga semua orang yang percaya. Kalimat lanjutannya, karena kalimat ini panjang. Dalam bentuk sederhana, simpel atau kecil, eksorsisme dilakukan dalam upacara pembaptisan. Eksorsisme resmi atau yang dinamakan eksorsisme besar hanya dapat dilakukan oleh seorang imam dan hanya dengan persetujuan uskup. Orang harus melakukannya dengan bijaksana dan harus memegang teguh peraturan-peraturan yang disusun gereja. Perhatikan, ada eksorsisme besar. Jadi sebenarnya ada pembedaan eksorsisme besar dan kecil. Sebenarnya yang disebut eksorsisme sesungguhnya adalah yang besar ini. Jadi eksorsisme istilahnya memang tumpang tindih. Semua pengusiran setan jenisnya apapun bisa disebut eksorsisme. Tetapi sesungguhnya eksorsisme tanda petik yang sejati adalah yang besar itu. Karena yang kecil atau yang simple namanya deliverance prayer. Selanjutnya, kalimat lanjutan dari Katekismus Gereja Katolik pada artikel yang sama, 1673. Eksorsisme itu digunakan untuk mengusir setan dan untuk membebaskan dari pengaruh setan. Berkat apa? Otoritas rohani yang Yesus percayakan kepada gerejanya. Perhatikan, otoritas rohani berarti wewenang spiritual. Bahwa kita harus percaya kita ini memiliki kuasa yang dipercayakan baginda junjungan kita Yesus Kristus untuk mengalahkan kuasa jahat, untuk mengusir setan, membebaskan orang dari pengaruh setan. Kalimat selanjutnya, ini masih KGK yang sama. Lain sekali dengan penyakit-penyakit terutama yang bersifat psikis. Untuk menangani hal ini adalah bidang kesehatan. Jadi gereja juga membedakan bahwa ada penyakit yang sifatnya psikis, yang bukan karena pengaruh setan. Maksudnya, setan memang bisa merusak fisik kita, juga bisa merusak mental kita. Tetapi bukan berarti semua kerusakan fisik dan mental akibat setan. Bukan setiap kali orang pengen bunuh diri akibat setan, bukan karena itu. Ada yang karena setan, tapi ada yang murni psikologis. Sakit juga demikian yang sifatnya fisik ya. Maka penting kalimat lanjutannya, sebelum seorang merayakan eksorsisme, ia harus mendapat kepastian bagi dirinya bahwa yang dipersoalkan di sini adalah sungguh kehadiran musuh yang jahat dan bukan suatu penyakit. Di sini saya mau menceritakan bahwa eksorsis juga harus sungguh yakin ini bukan sakit. Bukan sakit fisik karena penyebab fisik, atau bukan sakit mental karena memang penyebab mental, tapi memang penyebab yang bukan fisik, bukan mental, berarti spiritual, berarti roh jahat gitu loh. Jadi ada kepastian mengenai musuh yang jahat. Nanti kalau sudah jelas bukan medis, bukan psikologis, barulah ini berarti kehadiran yang jahat, baru dilakukan eksorsisme. Dan di dalam kanon 1172 dijelaskan bagaimana peraturan dalam gereja Katolik. Tak seorang pun dapat dengan legitim melakukan eksorsisme yang dimaksudkan di sini eksorsisme besar. Kerasukan berarti eksorsisme besar yang dilakukan. Kecuali memperoleh izin khusus dan jelas dari ordinaris wilayah, uskup maksudnya. Seperti apa izinnya? Seperti ini. Diberikan kepada imam yang unggul dalam apa? Kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan ya agak ada, integritas. Nah itu 4 syarat. Ini berat sekali. Oke, saya mengajak untuk mengingat KGK 1673 tadi. Eksorsisme dalam gereja Katolik itu jangan pernah dibayangkan seperti yang Hollywood tuh, wow, pok, pok, pok. Bukan orang melawan setan, bukan. Karena inti dari eksorsisme adalah doa.